itu yang dilakukan para wali-wali ketika anak nakal itu mesti nak ngandani bapake, ya coba kandani tok tirakati le. Dongakno tirakati. Orang ngandani nabok ra kasil, ngomel ra kasil, wis ora urusan. Ndak begitu maknanya biqalbi itu gitu. Jadi biqalbi itu tawajuh sama Allah Ta'ala bilqalbi, mendoakan yang sedang nakal supaya apa? Tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu lagi di channel Derek Pro Kiai dan masih mengikuti pengajian guru kita bersama yaitu Gus Baha. Pada kesempatan kali ini Gus Baha ngaji bab bagaimana orang tua dalam mendidik anaknya dan bagaimana orang tua dalam menyikapi anak yang nakal. Dan bagaimana teman-teman pengajian lebih lengkapnya, langsung saja kita simak pengajian lengkapnya berikut ini. Monggo teman-teman kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini haji itu tidak mutawif, bayar. Saya umroh juga milih bayar daripada gratis di kongkonan. Saya berkali-kali ditawari Gus haji Gus gratis kira-kira mau mari gue kongkonan gitu. Umroh juga sering ditawari Gus ini jadi gak bayar aja. Duit 20 juta atau 40 juta ya jadi budak kata jadi gue kongkon-kongkonan gitu. Wes ngono arahe kon ngesahno pilihan KPIH ini. Enggak cara fikih ra salah kon ngesahno wong fatwa orderan kan. Jadi rada repot kadang gitu. Kadang padahal secara fikih itu bisa diperdebatkan sah tidaknya. Mboten sah tidaknya haji ya ibadah yang mboten penting-penting lah. Nah, berkahnya orang kayak Bali Maksum yang nekuni keilmuan teng Termas, Bali Maksum ditemani Mbah Kula. Terus dulu misanan Mbah Kula kandung lahirnya tesih teng Lasem bareng kalian Pak Hamid Pasuruan, wong niku sak rumah. Makanya kula dikenal Bani Umar, nah teng Lasem iki dari partai Bani Umar. Karena Mbah Umar digarwa Mbah Maimunah niku putrine Mbah Abdul Aziz, jadi kalau lingkup lebih besar disebut Bani Abdul Aziz. Barokah Bali Maksum, terus beliau ngaji tentang Mbah Dimyati, riyen bareng putra-putrane Mbah Mahfud termasuk Mbah Muhammad, punya satu putra namanya Mbah Muhammad, Gus Muhammad. Niku ilmu itu di mana-mana, sehingga kampung-kampung itu luar biasa Islam teng Indonesia. Ada syekh yang datang dari negara yang tertib sekali. Di Indonesia imam itu gaji berapa? Fasilitasnya apa? Di negara kami imam itu digaji 70 juta, fasilitasnya mobil BMW gini-gini. Kalau di Indonesia enggak. Kadang komat sendiri ya dan sendiri. Terus lucunya itu Mas Imam Taufik itu imamnya tetap bilang imaman lillahi ta'ala. Ditanya kenapa bilang imaman tidak ada makmumnya? Makmumnya jin Gus. Bergaul di kampung itu. Tapi uniknya syekh yang dari negara tertentu yang digaji itu digojlok sama Kiai Indonesia Gus. Makanya kamu jamaah terus takut potong gaji ya. Karena dia digaji, difasilitasi. Kalau dia bolos itu potong gaji. Kaget saya, ternyata ini masalah dalam dunia ikhlas itu. Pertama mencibir Indonesia, imam nggak diperlakukan secara terhormat, nggak difasilitasi. Terus kata imam Indonesia, makanya jenengan sholat terus takut potong gaji. Akhirnya saya ini sadar. Oh ya bagus ikhlas. Ya artinya barokahnya nggak tertib itu juga hakikatnya tertib karena akhirnya ada masjid di kampung-kampung, nggak jelas pendirinya siapa, wakafnya juga sengketa, sertifikasinya juga sengketa, kiainya juga sengketa. Yang baru jadi takmir semangat pengajian besar, yang nggak takmir mutung, baru kayak mutung terus bikin masjid tandingan, akhirnya masjid di situ banyak, alhamdulillah. Pokoknya, nah, kiai itu harus punya kelapangan pandangan seperti ini supaya Islam itu di mana-mana. Kalau semuanya tertib, nanti prosedural. Masa mau tanya haji saja nunggu semester yang kebetulan ngajarkan apa? Haji. Wong sholatnya subuh mau tanya pakar fikih ngantornya jam 9, bisa ditemui jam 1. Pertanyaannya tentang sholat subuh. Subuh hari ini, kalau hari besok kan, ya kalau hari ini kan, nah kalau kiai kan nggak ketemu di jalan tadi tanya, Gus. Anak kula niku keluar terus darah ini ku sak ndure adat niku salat apa mboten biasanya kate berang dina 6 dina wis rudat ilal adat semua anggar 6 dina hukum istihadah ngene kan gak usah suwan Gus gak ngel-ngelo cah dalemku ini mboten nyindir maksudnya cerita jadi monggo lah istihad apapun tuh baik asal didasari keilmuan yang baik jangan sampai apa ya karena kita punya kuliah istihad tertentu seakan-akan yang lain itu
salah. Saya berkali-kali cerita menyangkut istihad. Ya saya ulang lagi, saya berkali-kali cerita tentang istihad, dan dari sekian itu diantara yang mau saya baca di sini, nanti kitab ini saya tinggal, mungkin bisa dipelajari menantu Bali Maksum bernama Profesor Hamam itu. Yang tadi cerita terus tentang bahasa Arab, kayaknya butuh legitimasi ini loh mantu Bali. Gitu. Beliau khawatir kalau hanya dianggap pakar medis itu, apalagi di depan keluarga Lasem. Darani raiso ngaji kan yuhisin mantu Bali Maksum. Jadi tadi maklumat terselubung kira-kira gitu. Ini kata beliau kan ini tetap ingin ikut sunnah Rasulullah SAW. Ini saya bacakan, ini kitab yang luar biasa. Ini namanya kitab Al-Milanul Kubro karangannya Imam Sa'roni. Ada perubahan yang enggak diduga para kiai-kiai Indonesia. Miranya perubahan itu kan masyhur kan fali wa yuruhu biadi, terus urutannya apa? Man ra'a minkum munkaron fali wa yuruhu biadi dulu ya. Terus bilisani, yang terakhir apa? Biqalbi. Itu umumnya kiai kan nafsiri biqalbi itu yang penting kamu gak suka kemaksiatan itu, yang penting anda ngingkari atau gak suka bentuk-bentuk perilaku maksiat itu. Tapi di sini ada dawuh ya, makalah dari Imam Sa'roni. Ini bisa disimak, nanti kitab ini saya tinggalkan, saya tinggal maksudnya, saya baca ya. Ketika watahhiruhu bil qalbi likullil arifin alladzina ghalaba alaihim syuhudu ikhtiqarihim nufusahum ayyakunu nahina li ghairihim fayatawajjahu ahaduhum bil qalbihi ila Allah azza wa jalla fi tahyiri dzalikal munkar fayakuffu dzalimu an dzulmihi wa syaribul khamri an syurbihi fa hadza huwa tahyiru haqiqatan. Jadi kalau menurut pakar ilmu hakikat fal yughayyiru bi qalbi itu Pak Hamam punya hubungan munajat dengan Allah, nak dikandani ra kena tak madhep aku ning pangeran. Umat didongakno, dongane jenengan mandi terus semua orang itu baik. Jadi biqalbi itu menurut saya teori ini lebih masuk akal. Kalau biadihi itu aksi nyata melakukan perubahan bilisan, harusnya bilqalbi juga aksi nyata melibatkan kolbu untuk melakukan perubahan, yaitu munajat dipakai doa. Dan itu yang dilakukan para wali-wali. Ketika anak nakal itu mesti nak ngandani bapake, ya coba kandani tok tirakati le. Dongakno tirakati. Orang ngandani nabok ra kasil, ngomel ra kasil, wis ora urusan. Ndak begitu maknanya biqalbi itu gitu. Jadi biqalbi itu tawajjuh sama Allah Taala biqalbi, mendoakan yang sedang nakal supaya apa? Tobat. Jadi ini bentuk penghormatan kula kalian Wida pernah boleh kulo di struktur keluarga Lasem semua Bani Bali Maksum supaya ngikutilah bahwa kita ini tidak cukup untuk fisik kita melayani umatnya Rasulullah. Saya sering cerita ke orang-orang, nah aku dari kiai apian hormat tamu mangan enak, mungkin gajarannya hormat tamu itu 10, tapi ngel-ngelo candalem apa mana nak nyentak tebet nang mateng goblok masake gak enak. Jadi hormati untuk poin 10, ngamuin untuk dosa 10. Kira-kira 50-50 lah kira-kira gitu. Pulau loh ini madzhab pulau, sampean tidak harus ikut saya. Tapi tolong didengar. Tidak harus ikut tapi tolong didengar. Supaya seimbang. Nah, fatwa yang engkar bil qalbi itu memang buhdul mungkar itu wajib. Jadi teori yang terkenal, saya ulang lagi, teori yang terkenal, melihat kemungkaran kita berubah biadi, tidak bisa, bilisan tidak bisa. Bil qalbi itu yang penting kamu budul mungkar, karena hubul mungkar tidak mungkin, tidak taat. Membenci mungkar itu taat, mencintai mungkar itu maksiat. Sehingga orang fikih juga gak salah ketika bilang bil qalbi itu yang penting kamu anti kemungkaran, kamu benci kemungkaran. Oke, itu benar secara fikih. Tapi secara ilmu hakikat itu masalah. Masalahnya begini. Biadihi itu ikhtiar untuk bikin perubahan. Nah, bilisanihi juga ikhtiar untuk bikin perubahan. Ya harusnya bil qalbi juga ikhtiar qalbu untuk bikin perubahan. Caranya apa? Tawajjuh ila Allah dengan berdoa. Nggih, Pak Amam nggih clear ya. Wong wae jenengan mantu Bali Maksum tenan pun kula percaya. Wong iso cerita al ta'rif ya semacam-macam. Kula mau ngontak mandok. Ono wong iki. Mpun mengke nak teng alam roh Bali Maksum kula matur pun mboten ngarah Muhammadiyah. Masa untuk menjawab supaya gak dituduh Muhammadiyah sampai sesulit ini. Gawe menara nekakno putu Mbah Hasim terus untuk mengesahkan. Insya Allah Bali Maksum buatan tipikal tiang suudon, mun jenengan percaya.
Terus niki ngapunten sangat teng pernah bapak kula niki wonten bumi Tuhan nggih mbah kula saking keluarga kajen kula niku nggih keluarga kajen keluarga Lasem nggih keluarga Tuban bapak kula niku Tuban saking nggih keluarga ahli tirakat. Riyen bapak kula nggih ngaos Badola terus mbah kula kandung itu saya lahir teng Fakhriyah. Nggih kula niki dekat sekali lah sama keluarga Lasem. Terus mulai kecil saya disarang sama Gus Sofur. Nggih kula niki tapi kula milih jalur yang mboten jelas itu. Nah baru kayak gak jelas itu Islam wonten di mana-mana. Sebab itu di antara dawuh wa ta'ala bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zaid. Qadzafa itu acak. Jadi Islam atau kebenaran bisa dibawa secara tertib kayak di kampus-kampus juga bisa dibawa cara acak. Qadzafa itu maknanya acak. Karena qadzafa itu maknanya memang acak. Sebab itu Imam Busiri nafsiri qadzafa di situ fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghairu muntazim. Air yang dipam, yang ditata juga baik. Tapi barokahnya air acak. Orang di tengah hutan nemukan air di mana-mana. Kalau semuanya ditertibkan di menara air, nanti kalau nyari air di titik yang sama. Nah, makanya fadru yazdadu husnan wa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghairu muntazimi. Jadi kebaikan itu kamu untai secara tertib ya baik, kamu acak saja namanya kebaikan juga tetap baik. Jadi saya pikir kalau diaturi Buida diaturi pernah bulik kula ketemu mriki tak anggap pengakuan yang tertib pada yang tidak tertib. Anggap mawon ngoten gitu. Nak nganggo hukum sopan yo ngongkone wong tertib ambek sing ora tertib. Sopane sing ora tertib ambek sing tertib. Oh, nyatane kalau dikongkon gelem kan berarti cah sopan. Bocah apik lah Terus kula suwun niki kitab ini saya tinggal untuk hadiah pada keluarga mriki Almata. Jadi ada ulama yang mengatakan fal yughayyiru biqalbi niku artinya apa? Fayat tawajjahu ahaduhum. Jadi pertama orang-orang sufi itu ya ghalaba alaihim syuhudu ikhtiqarihim nufusahum. Mereka itu menganggap dirinya itu siapa sih? Saya ini tidak Tuhan, tidak al-mudabbir, tidak pengatur alam. Kok ingin merubah alam? Kita ini siapa sih? Kok menamakan diri sebagai pengubah alam, pengubah sosial, inspirator sosial? Kita ini siapa? Tidak siapa-siapa di depan Allah itu la haula wala quwata illa billah. Ya. Maksudnya benjenengan mboten namen aku mbek sorok tak unggahno dadi makom hakikat. Mengke karena babanya Mbak Maksum nggih dugi Mbah Sambu, Mbah Ali Maksum nggih ibuke sang dugi Mbah Sambu. Nah Mbah Maksum dugi mriku Raja napa? Mahmud nggih. Nggih Sultan Mahmud. Jadi jenengan dadi mantune raja ya mantune wali. Mulane membela dirine sampai sak jam. Lah niki kalau cukup 20 menit tapi efektif napa? Jadi orang-orang sufi itu merasa dirinya tidak siapa-siapa di depan la haula wala quwata illa billah. Terus ghalaba alaihim syuhudu ikhtiqarihim nufusahum ayyakunu nahina li ghairihim. Mereka merasa saya ini siapa sih kok sampai melakukan perubahan. Nah, akhirnya faya tawajjahu ahaduhum biqalbihi ila wa azza wa jalla fi tahiri dzalikal munkar. Sungkeman ning Allah supaya orang sekelilingnya baik-baik saja. Tapi karena beliau-beliau ini wali, akhirnya fayaqub fudzalimu an dzulmi wa syaribul khamri an syurbi. Fa hadza huwa taghyiru haqiqatan. Makanya cerita-cerita wali itu ya kalau ada kemungkaran sungkem, kampung sing abangan ditirakati jadi kampung yang baik. Orang atau orasinya. Paham ya? Orang atau kecakapan metodologi dakwahnya atau metode dakwahnya yang ditata itu tawajjuhul qalbi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Terus niki sebagai bentuk hadiah kula wingi Wida kula hadiah kitab Al-Qanun Fitib niki juga saya hadiahkan di sini supaya mindset kita, cara berpikir kita munajat teng Allah Subhanahu wa taala. Jadi fikihnya nggih jalan monggo ikhtiar sebaik mungkin tapi jangan merubah ilmu hakikat bahwa al-amru biyadillah hanya Allah saja yang lahu maqalidus samawati wal ardh. Nggih ngapunten ingkang sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin telah kita saksikan bersama bagaimana pengajian Gus Baha pada kali ini. Dan pengajian pada kali ini Gus Baha meningkatkan makom kita pada ilmu hakikat. Bagaimana kita menjaga atau menyebarkan kebaikan tidak hanya dengan ilmu fikih namun juga perlu dengan ilmu hakikat. Seperti bagaimana orang-orang tasawuf, para waliullah berikhtiar dalam kebaikan tidak hanya melalui fisik ataupun
dakwah, namun juga melalui qalbinya, yaitu dengan bermunajat kepada Allah dengan doa-doanya. Dan ada pesan juga dari Gus Baha bahwasanya para wali-waliullah memesankan pada orang-orang tua bagaimana mendidik anak, khususnya anak yang nakal. Tidak hanya diberi nasihat, namun juga diberi contoh yang baik dan juga ditirakati. Pesan beliau bahwasanya tirakati anak mule. Seperti itu. Jangan hanya diberi nasihat, namun diberi contoh juga dan diberi orang tua sebagai orang tua menirakati anaknya agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang baik, anak yang benar. Sekiranya seperti itu teman-teman pengajian yang saya atau ilmu yang saya peroleh dari pengajian kali ini. Jika teman-teman ada ilmu apa yang diperoleh dalam pengajian kali ini bisa komentar di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe tolong di subscribe channel ini. Dan jika video ini bermanfaat tolong sharing kepada yang lainnya. Sekiranya sampai di sini dulu teman-teman pengajian Gus Baha yang kita simak bersama. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan bisa kita lanjutkan kembali. Jaga selalu kesehatan kalian dan keluarga. Sukses selalu untuk kalian, teman-teman kalian dan keluarga kalian semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.